Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Arif Budiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 di Universitas Negeri Makassar. Saya mengajar mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan di SMK Negeri Tangerang. Hari ini, Senin tanggal 23 November 2020, saya akan melaksanakan pembelajaran daring untuk kegiatan uji kinerja atau UKIN dengan materi proxy server. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Baik. baik, Pak. Alhamdulillah jika kondisi kalian semua baik, sehingga hari ini kalian masih dapat berjumpa lagi dengan saya Pak Dedi dalam mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Mas Bagus yang sudah memimpin berdoa. Selanjutnya, silahkan kalian isi link absensi yang sudah saya unggah di Google Classroom. Saya tunjukkan dulu link absensinya. Nah, ini sudah masuk ke Google Classroom. Silahkan kalian klik absensi, kemudian diklik link absensinya ini. Nah, ini nanti silahkan kalian isi absensinya. Silahkan dipilih nama kalian, misalnya Niken Anita. Kemudian untuk nomor absennya silahkan diisi, misalnya 1. Kemudian untuk kelasnya diklik 12 TKJ 3. Nah, untuk hadir tidak hadir silahkan diisi sesuai kondisi ya. Jika hadir diisi hadir, jika tidak ya diisi tidak. Ini nanti tentang kejujuran kalian. Kemudian diklik kirim. Oke, baik, terima kasih yang sudah mengisi link absensinya. Selanjutnya silahkan kalian kerjakan soal-soal pretest yang sudah saya unggah di Google Classroom. Saya perlihatkan dulu lokasinya di Google Classroom. Nah, ini nanti kalian silahkan masuk ke proxy server, kemudian ke quiz. Nah, di sini kalian klik link quiznya. Nah, ini kita sudah masuk ke quiznya. Nanti silahkan kalian isi nama, kemudian kelasnya dipilih, kemudian diklik berikutnya. Nanti kalian akan masuk ke soal. Silahkan dikerjakan soalnya dengan sebaik-baiknya. Baik, Pak. Oke, terima kasih yang sudah mengerjakan soal-soal pretestnya. Saya lanjutkan. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu kepada kalian. Adakah yang masih ingat kemarin kita mempelajari materi tentang apa? Manajemen bandwidth, Pak. Oh iya, tepat sekali ya Mbak Feni, ternyata masih ingat. Kemarin kita sudah mempelajari tentang manajemen bandwidth. Hari ini kita akan mempelajari tentang proxy server. Saya berharap kalian tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, meskipun pembelajaran hari ini kita lakukan secara daring atau online. Materi yang akan kita pelajari hari ini tentang proxy server akan sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Jadi misalnya kalian memiliki usaha sebuah warnet, atau nanti kalian bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang informatika. Nah, di sana nanti kalian bisa memanfaatkan materi proxy server ini ya. Misalnya untuk mengelola internet, kemudian untuk mengelola situs-situs internet mana yang boleh dikunjungi dan mana yang tidak boleh dikunjungi. Jadi ini bisa berfungsi sebagai filtering di sebuah jaringan ya. Seperti itu. Selanjutnya akan saya tampilkan tujuan pembelajaran hari ini. Silahkan disimak. Berikut adalah kompetensi inti hari ini. Ada kompetensi 3 dan kompetensi 4. Silahkan disimak.
Selanjutnya tentang kompetensi dasar. Yang pertama, mengevaluasi proxy server. Yang kedua, mengkonfigurasi proxy server. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, menjelaskan konsep proxy server. 2. Membandingkan jenis proxy server. 3. Mengevaluasi prinsip dan cara kerja proxy server. 4. Melakukan konfigurasi proxy server. Dan yang kelima, menguji hasil konfigurasi dari proxy server. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, 1. Setelah melakukan kegiatan pengamatan tayangan video, mempelajari modul, dan berdiskusi tentang proxy server, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep proxy server dengan percaya diri dan mandiri, membandingkan jenis proxy server dengan percaya diri dan mandiri, mengevaluasi prinsip dan cara kerja proxy server dengan percaya diri dan mandiri, melakukan konfigurasi proxy server dengan percaya diri dan mandiri, dan yang terakhir, dapat menguji hasil konfigurasi proxy server dengan percaya diri dan mandiri. Nah, apa itu proxy server? Ada yang sudah pernah mendengar kata proxy server sebelumnya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, kalau belum, akan saya berikan sedikit analogi tentang apa itu proxy server. Sudahkah kalian pergi ke restoran atau mungkin ke rumah makan seperti ini? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah, Pak. Ternyata sebagian besar dari kalian ada yang sudah pernah ke restoran, juga ada yang belum ya. Nah, sekarang saya tanya, misalnya kalian pergi ke restoran seperti ini, bagaimanakah cara kalian mendapatkan makanan di sana atau memesan makanan di sana? Apakah kalian langsung pergi ke dapur untuk mengambil makanan sendiri atau bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Tidak, Pak. Saya akan pesan ke pelayan. Ya, tepat sekali ya. Jadi, ketika kalian berada di restoran seperti ini, kalian harus memesannya kepada pelayan untuk mendapatkan makanan. Nah, dalam ilustrasi ini, proxy server bisa dianalogikan sebagai pelayan. Sedangkan data yang diakses itu bisa dianalogikan seperti pesanan atau makanan yang dikirim kepada pelanggan. Sampai di sini ada yang sudah paham atau memahami apa itu proxy server? Pelayan, Pak. Oke, tepat sekali ya jawabannya. Jadi proxy server dapat dianalogikan sebagai pelayan. Tapi untuk lebih jelasnya apa itu proxy server, silahkan simak penjelasan berikut ini. Jadi proxy server adalah sebuah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap konten dari sebuah jaringan internet. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Ini proxy servernya diinisialisasikan yang hitam ini. Untuk penjelasan selanjutnya, untuk fungsi proxy server memiliki 3 fungsi ya. Yang pertama itu fungsi connecting sharing. Di sini server proxy atau proxy server berfungsi secara teknis untuk menjadi sebuah gateway di mana berperan untuk membatasi penggunaan jaringan lokal dan jaringan luar. Fungsi yang kedua ada fungsi filtering. Dalam fungsi ini, server proxy bertindak seperti firewall sebagai media penyaringan atau filtering sebuah jaringan internet, di mana setiap paket-paket data yang ditransmisikan akan di-scan dan difilter untuk mengurangi kegagalan. Untuk fungsi yang ketiga ada fungsi caching. Nah, di sini adanya server proxy dapat menyimpan objek dan data yang pernah di-search atau diminta user saat browsing menggunakan aplikasi internet. Jadi untuk fungsi ini untuk menyimpan data atau objek hasil searching sementara, sehingga ketika untuk kedua kalinya mengakses sebuah situs internet itu sudah menjadi lebih cepat atau tidak terlalu lama untuk mengaksesnya. Nah, selanjutnya untuk jenis proxy server, yang pertama ada proxy transparan. Proxy ini adalah proxy yang sama sekali tidak merahasiakan alamat IP. Alamat IP di sini maksudnya alamat IP penggunanya ya, sehingga alamat IP pengguna akan terlihat jelas oleh publik di dunia maya. Kemudian untuk yang kedua ada proxy anonim. Proxy anonim merupakan jenis proxy yang tidak membuat alamat IP asli penggunanya terdeteksi, namun hanya akan terlihat alamat IP samaran yang tidak mencurigakan di dunia internet.
Jadi alamat IP aslinya tidak terdeteksi. Kemudian untuk yang ketiga ada high anonymity proxy. Proxy ini tidak mendefinisikan dirinya sebagai sebuah proxy server sehingga tidak menyediakan alamat IP. Dan ketika pengguna mengakses sebuah situs, maka alamat IP pengguna tidak akan terbaca oleh situs bersangkutan maupun di internet. Untuk fungsi yang keempat ada distorting proxy. Distorting proxy fungsinya membuat alamat IP asli penggunanya tidak terlihat dan mampu merekayasa alamat IP asli milik pengguna. Fungsi yang kelima ada reverse proxy. Reverse proxy pada dasarnya digunakan untuk menyediakan jalan atau berbagai permintaan pengguna dari internet melalui sebuah firewall yang terisolasi atau melalui jaringan pribadi. Nah, ini untuk cara kerja proxy server, tolong diperhatikan, saya jelaskan. Berdasarkan gambar ini, yang pertama untuk cara kerja proxy server, klien ini akan melakukan request sebuah situs web. Misalnya, klien mengakses sebuah jaringan internet yaitu YouTube atau Facebook ya di sini ya. Kemudian yang kedua, proxy server bekerja dengan mendengar request dari klien internal. Jadi ini tadi kliennya melakukan request. Nah, requestnya didengar oleh proxy server atau diterima oleh proxy server. Kemudian yang ketiga, proxy server mengirim request tersebut ke jaringan eksternal seolah-olah proxy server itu sendiri yang akan menjadi klien. Nah, jadi setelah ini tadi permintaan sampai di proxy server, maka proxy server ini akan meminta akses alamat web tersebut ke website tersebut yang ada di internet. Yang keempat, pada waktu proxy server menerima respon dari server publik, ia memberikan respon tersebut ke klien yang asli seolah-olah ia sebagai public server. Nah, jadi ketika server ini tadi meminta akses ke Facebook, nah Facebook akan membalas ke proxy server. Baru proxy server akan mengirimkan data atau situs web tadi ke klien sehingga klien baru bisa melihat tampilan situs web tadi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya melanjutkan penjelasannya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, jika tidak, gantian Bapak yang bertanya pada kalian ya. Adakah yang bisa menjelaskan apa manfaat atau contoh penggunaan dari proxy server dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Pak. Oke, silakan Mbak Alvina. Contoh pemanfaatan proxy server dalam kehidupan sehari-hari, misalnya memblokir download file jenis tertentu, misal file MP3. Oke, tepat sekali ya jawabannya. Jadi contoh pemanfaatan atau penggunaan proxy server dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk memblokir download file MP3 seperti itu ya, atau MP4 juga bisa. Oke. Ternyata kalian benar-benar menyimak apa yang saya jelaskan sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan saya tadi. Baik, saya lanjutkan untuk penjelasan materinya. Oke, baik, saya jelaskan ya. Selanjutnya tentang langkah-langkah konfigurasi dan pengujian proxy server. Nah, untuk langkah-langkah konfigurasi dan pengujian proxy server nanti, kita akan melakukan praktikum ya. Praktikumnya nanti menggunakan router board mikrotik. Nah, yang akan dipraktikumkan nanti, kita akan memblokir situs web dan memblokir download file tertentu ya, di sini misalnya MP3. Nah, untuk video konfigurasinya sudah saya buatkan, ini sudah saya buatkan, bisa kalian klik link ini atau kalian bisa akses langsung di Google Classroom. Saya tunjukkan dulu Google Classroom-nya. Nah, oke, ini kita sudah masuk ke Google Classroom ya. Ini sudah masuk ke Google Classroom. Nanti kalian bisa langsung masuk ke materi proxy server, kemudian kalian klik materi. Nah, di sini sudah saya unggah semua materinya mulai dari modul, kemudian ada PowerPoint tadi, juga ada tentang video konfigurasi dari proxy server. Nah, ini tinggal kalian klik. Nanti sudah tampil, bisa kalian pelajari dan bisa kalian download dulu ya. Bisa di-download dulu kemudian dipelajari. Untuk videonya juga begitu, tinggal di-play. Nah, nanti kalian bisa mempelajari secara mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini silahkan kalian lanjutkan untuk mempelajari materi di Google Classroom. Kemudian kalian juga bisa berdiskusi di Google Classroom ya.
Di sana sudah saya sediakan topik-topik diskusi yang bisa kalian diskusikan secara kelompok. Saya tunjukkan dulu untuk topik diskusinya. Nah, ini nanti di Google Classroom silahkan kalian masuk ke menu forum. Nah, di sini sudah saya sediakan topik-topik diskusi. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Untuk kelompoknya sudah saya bagi. Ini ya, satu kelompok terdiri dari 6 orang. Silahkan didiskusikan bersama. Kemudian nanti hasil diskusinya silahkan kalian tuangkan di lembar kerja peserta didik ini. Lembar kerja peserta didiknya ada di menu materi, kemudian di LKPD. Nah, ini nanti bisa kalian download LKPD-nya, kemudian kalian tuangkan hasil diskusinya di LKPD ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya mengakhiri pembelajaran untuk sesi pertama ini? Saya ingin bertanya, Pak. Oke, Mbak Kristiana atau Mbak Feni ingin bertanya, silahkan. Apakah hasil diskusi nanti akan dipresentasikan? Pertanyaannya bagus sekali dari Mbak Kristiana. Baik, saya jelaskan dulu. Jadi begini ya, setelah ini silahkan kalian akses ke Google Classroom. Nah, di sana silahkan kalian pelajari materi-materi yang sudah saya unggah di Google Classroom. Kemudian silahkan kalian lanjutkan untuk berdiskusi di Google Classroom. Di sana sudah saya bagi kelompok-kelompok, silahkan didiskusikan topik diskusinya berdasarkan kelompok kalian. Dari hasil diskusi itu silahkan kalian simpulkan, kemudian bisa kalian tuangkan di lembar kerja peserta didik yang sudah saya unggah di Google Classroom. Nah, setelah itu nanti di sesi 2, nanti kira-kira 30 menit dari sekarang kalian bisa melakukan presentasi di sesi kedua. Jadi nanti hasil diskusinya kita presentasikan di sesi kedua. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi, Mbak Feni atau yang lainnya? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, untuk pembelajaran sesi pertama ini kita akhiri ya. Jadi nanti saya informasikan di WhatsApp untuk pertemuan di sesi kedua sekitar 30 menit lagi. Untuk pembelajaran sesi pertama ini saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Dedi. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana memblokir suatu website menggunakan web proxy dengan menggunakan router port MikroTik. Langsung saja kita coba untuk mempraktekannya. Untuk memblokir website dengan web proxy, terlebih dahulu kalian harus memastikan bahwa router dan ini komputer kalian atau laptop kalian sudah terhubung ke internet. Ini sudah internet akses. Kalau sudah, kita masuk ke Winbox, kita refresh, klik MAC address, klik connect. Untuk pemblokiran website sebenarnya ada beberapa jenis ya. Hari ini kita belajar yang paling mudah dulu menggunakan web proxy. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya bisa kita tingkatkan untuk taraf keakuratannya, karena untuk web proxy ini masih banyak celahnya. Oke, baik. Untuk mengkoneksikan ke internet yang ini, mengkoneksikan ke internet nanti silahkan kalian lihat yang pertemuan kemarin ya, boleh di HCP atau yang manual. Baik, kita lanjutkan untuk pemblokiran menggunakan web proxy. Langkah pertama, kita masuk ke menu IP, kita klik ini web proxy. Nah, kemudian enable-nya kita centang, ini kita klik. Kemudian kita klik apply. Kemudian kita masuk ke akses. Nah, di sini kita tambahkan website yang mau diblokir. DST portnya 80. Ini port untuk website. Kemudian DST hostnya ini adalah ini digunakan untuk mengisi alamat website yang mau diblokir. Berarti kita kasih bintang, misalnya kita blokir linux.or, linux.or.id, linux.or.id. Oke. Kemudian actionnya kita pilih deny atau deny. Nah, kalau sudah kita klik apply. Oke. Nah, ini sudah jadi yang ini. Kemudian langkah selanjutnya kita setting firewallnya. Cara masuk ke firewallnya yaitu masuk ke menu IP, kemudian firewall, kemudian NAT. Nah, kita plus ini ya, ini kita rubah. Kalau biasanya ini SRC NAT, ketika mau koneksikan internet kita rubah menjadi DST NAT. Nah, ini DST NAT dipilih ya, DST NAT. Kemudian interface ini kita pilih Ether mana yang mau diblokir. Nah, kebetulan ini saya menggunakan Ether 3 yang nancep ke laptop, jadi saya pilih Ether 3. Kemudian ini lupa tadi belum saya isi, protokolnya dipilih ini 6 TCP. Kemudian DST portnya tadi 80. Nah, sudah seperti ini. Kalau sudah, kemudian actionnya, kalau biasanya masquerade, ini actionnya diganti redirect. Nah, redirect itu portnya diisi 80. Nah, ini 80 juga port untuk website. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Nah, ini sudah jadi. Sekarang mari kita uji coba untuk memblokirannya. Seperti biasa kita buka Google Chrome, kemudian kita ketik linux. Nah, ini ya, linux.or.id atau linux.or.id, kemudian kita enter. Nah, seperti ini artinya website linux.or.id sudah terblokir. Nah, ini your case administrator Pak Dedi, artinya yang memblokir Pak Dedi. Jadi jika blokirannya mau dibuka, maka hubungi Pak Dedi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana? Masih semangat? Pak. Siap. Masih, Pak. Oke, alhamdulillah jika kalian masih semangat ya. Kita lanjutkan materi hari ini. Saya amati tadi di Google Classroom kalian sudah berdiskusi dengan aktif, sudah saling berdiskusi. Nah, untuk sesi kedua ini sesuai dengan kesepakatan kita di awal tadi, kita akan melakukan presentasi per kelompok. Oke, silahkan perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 1 dengan anggota Novela, Novia, Nurul, Pria, Niken Putri, Niken Anita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Konsep proxy server meliputi definisi dan fungsi. 1. Definisi. Proxy server adalah sebuah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap konten dari internet. 2. Fungsi proxy server. A. Fungsi connection sharing. B. Fungsi filtering. C. Fungsi caching. Sudah, Pak. Ya, itu tadi presentasi dari perwakilan kelompok 1. Mungkin perwakilan dari kelompok lain ingin menanggapi atau ingin bertanya, dipersilahkan. Ingin bertanya, Pak. Iya, Mbak Erina, silahkan. Tadi kan dijelaskan fungsi proxy server ada 3. Salah satunya fungsi filtering. Contoh penggunaan proxy server sebagai filtering itu seperti apa? Oke, pertanyaan yang bagus sekali dari Mbak Erna ya, terima kasih. Silahkan perwakilan dari kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Erna, dipersilahkan. Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan Mbak Anini. Contoh penggunaan proxy server sebagai filtering misalnya untuk memblokir situs website tertentu yang dianggap tidak diperbolehkan untuk dikunjungi. Oke, tepat sekali ya jawaban dari Mbak Andini perwakilan dari kelompok 1. Jadi memang benar, salah satu fungsi dari proxy server yaitu filtering. Nah, contohnya itu bisa untuk memblokir situs-situs website yang tidak boleh diakses. Seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi dari kelompok lain? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Jika tidak, silahkan presentasi dari kelompok 1 bisa diakhiri. Demikian presentasi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lakukan refleksi belajar untuk hari ini ya. Jadi secara keseluruhan pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar. Kalian sudah melakukan diskusi di Google Classroom dengan baik, sudah banyak yang saling menanggapi, ada yang memberikan komentar juga. Nah, kemudian kalian juga tadi juga sudah melakukan presentasi kelompok dengan sangat baik, juga sudah ada yang menanggapi. Jadi secara keseluruhan pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada yang ingin membantu saya untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Silahkan. Saya, Pak. Oke, silahkan Mas Bagus. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah proxy server adalah sebuah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap konten dari internet. 2. Fungsi proxy server yaitu fungsi connection sharing, fungsi filtering, fungsi caching. Sudah, Pak? Ya. Nah, terima kasih kepada Mas Bagus yang sudah menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kesimpulannya bagus sekali, terima kasih. Oke, setelah ini silahkan kalian kerjakan soal atau post-test yang saya unggah di Google Classroom. Saya tunjukkan dulu untuk soal post-testnya.
Nah, ini kita sudah masuk ke Google Classroom. Silahkan kalian masuk ke materi proxy server, kemudian kalian klik kuis ini ya, kuis proxy server. Nah, nanti silahkan kalian kerjakan soal proses ini ya. Ini tinggal diklik. Nah, ini nanti silahkan diisikan nama, misalnya namanya Novela. Kemudian kelasnya misalnya dipilih kelas 12 TKJ 3. Nah, diklik berikutnya. Nah, ini sudah masuk ke soal-soalnya. Silahkan dikerjakan soal-soal ini dengan sebaik-baiknya. Nanti satu siswa yang mendapat nilai tertinggi akan saya berikan reward berupa voucher pulsa senilai 25.000 ya. Jadi tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Yang belum tuntas, nanti kita akan melakukan kegiatan remedial ya. Untuk minggu depan kalian akan melaksanakan penilaian akhir semester ya. Tolong dipersiapkan dengan baik. Kalian belajar dengan sungguh-sungguh, tetap jaga kondisi dan kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Kalau tidak, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Silahkan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih pada Mas Bagus atau ketua kelas yang sudah memimpin berdoa. Untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.